Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Anda sekalian. Pertama-tama saya ikut mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Chia Sehan. Turut berduka cita, turut sedih terhadap relasi teman, kawan, dekat atau jauh. Pasti yang merasakan penderitaan bukan saja keluarga, namun juga handetolan, sanak saudara dan famili yang lain pun juga ikut merasakan kepedihan. Terbukti dari relasi dari teman pada mengirim karangan bunga sebagai bentuk simpatik kepada keluarga yang sedang berduka. Turut berduka cita, ikut bersimpatik atas meninggalnya orang tua kalian. Ditinggal kematian seorang ibu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun untuk melupakan begitu saja, merelakan dalam hitungan hari tentunya tidak gampang. Bahkan dalam hitungan bulan dan tahun pun itu masih terngiang-ngiang tentang kebersamaan, kesan-kesan, pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, pengalaman-pengalaman yang begitu harmonis hubungan antara anak dan ibu. Namun ternyata hukum alam, hukum semesta ini berbeda dengan kemauan kita, harapan kita. Kita berharap terhadap orang-orang yang kita cintai, kita ingin berkumpul untuk selamanya. Terhadap orang yang kita benci, kita kepingin menolak seterusnya. Namun ternyata hukum alam berbicara lain. Tidak peduli kamu mencintai atau dicintai, hukum alam pasti akan bekerja. Seseorang yang dicintai akan menimbulkan kemelekatan yang mendalam dalam pikiran kita, dalam benak kita, sehingga tidak sedikit begitu ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga menimbulkan keguncangan bagi pikirannya, bahkan tidak sedikit pula menimbulkan stres yang berat dan tidak bisa menerima kematian dari orang dekatnya. Namun dalam beberapa kesempatan Sang Buddha menguraikan dhammanya, menguraikan ajarannya untuk jadikan resep bagi keluarga-keluarga yang baru saja kehilangan salah satu anggota keluarga, orang yang amat dicintai. Sang Buddha mengatakan, memberi nasihat kepada keluarga-keluarga yang sedang dirundung kepedihan dengan mengatakan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati. Yang mati diratapi dengan cara apapun, berapa lama pun juga tidak pernah akan menghidupkan kembali. Yang mati diratapi tidak akan hidup kembali. Yang hidup, yang meratapi kalau tidak bisa menjaga diri, justru ikut mati juga kalau tidak bisa menjaga diri. Yang bijaksana adalah terhadap bekerjanya hukum semesta ini, hukum alam ini adalah menerima dengan secepatnya hukum kematian yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Yakinlah kebaikan-kebaikan orang tua Anda semasa kehidupannya di tengah-tengah keluarga telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan kalian, mendidik dengan penuh rasa tanggung jawab, berkorban dengan merelakan bermacam-macam kesenangan-kesenangan demi kebahagiaan anak-anaknya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak yang berbakti di saat akhir-akhir kehidupan beliau atau di saat kita masih berkumpul dengan jenazah beliau pada saat ini, rasa bakti yang tinggi terhadap beliau perlu sekali dilakukan. Dari pihak keluarga kita bisa lihat sebagai bentuk penghormatan di akhir almarhum bersama-sama Anda di saat ini, di atas peti jenazah Anda memberikan rangkaian bunga-bunga. Itu di samping sebagai dekorasi untuk menghias agar indah, namun juga sebagai bentuk simpatik, sebagai bentuk penghormatan yang hidup kepada yang meninggal.
Di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna yang mendalam. Bunga yang asli mempunyai makna ketidakkekalan. Ini menggambarkan dan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang adalah kehidupan yang tidak kekal. Kita bisa melihat bunga dipetik, nanti sore sudah layu, besok pagi sudah layu. Demikian pula kehidupan yang dijalani oleh seseorang, lahir, berkembang, meningkat, dan akhirnya meninggal. Itulah proses alami dan kodrati. Setiap orang tanpa kecuali akan mengalami hal yang sama. Kemudian juga sebagai bentuk bakti dan hormat, di depan peti jenazah ada makanan atau saji-sajian. Itu juga sebagai alat bantu dari keluarga yang hidup untuk menyatakan hormat dan bakti. Akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan diperhatikan, dengan sajian makan-makanan, arwah akan merasa bahagia. Saya tetap diperhatikan, saya tetap dilayani. Itu akan mengkondisikan perasaan bahagia arwah atas bantuan yang hidup ini. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki, mendorongnya untuk terlahirnya di alam bahagia. Dan bukan cuma makanan, bahkan keluarga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Di samping peti jenazah kita bisa melihat rumah-rumahan. Ini adalah sebuah doa, sebuah harapan. Sepeninggal mama Anda berharap dan berdoa agar di alam sana mama mempunyai rumah sebagus ini, seindah ini. Ya, ini tentunya sebuah doa yang mempunyai nilai tinggi, harapan yang nilai tinggi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan juga di samping fasilitas rumah di alam sana agar mama tidak kesulitan di saat bepergian, dikirimi sarana transportasi agar di alam sana mama tidak kecapean di saat bekerja, dikirimi pembantu. Dan juga di alam sana agar tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan. Itulah harapan-harapan, doa-doa ya, yang bisa dilakukan yang hidup ini. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana mama memiliki fasilitas yang kita kirimi ini? Akan menjadi kenyataan dengan didukung kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa kehidupan ini. Yakinlah kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan oleh seorang mama Anda telah mencukupi sehingga layak menempati fasilitas kehidupan di alam sana. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, rumah-rumah ini besok akan dibakar. Ini memberi pelajaran kepada mama agar tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Rumahnya, fasilitas kehidupannya sudah dikirimkan. Arwah yang masih melekat terhadap duniawi akan bergentayangan. Agar tidak bergentayangan dan bisa hidup tenang di alam sana, mengalami kelahiran di alam bahagia, maka fasilitas yang pernah dipunyai di dunia ini dikirimkannya. Kemudian makna yang ketiga, anak-anak bisa melihat, bukan saja melihat, namun memahami makna dan arti dari rumah itu. Fasilitas kehidupan, jerih payah dari orang tua, rumah maupun sana-sana yang lain harus dipandang, harus dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa, terhadap jerih payah dari orang tua. Jangan sampai sepeninggalan orang tua, anak berpikir untuk menjual. Justru berpikir untuk mengembangkan apa yang telah dilakukan orang tua, yang telah dirintis orang tua untuk kemajuan kalian. Jadilah pewaris yang baik, jadilah pewaris yang bertanggung jawab, yang bisa mengembangkan warisan dari orang tua. Itulah doa dan harapan dari yang hidup kepada yang telah meninggal. Semoga dengan kekuatan doa, dan tadi kita telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya, surga bahagianya. Sudah menjadi cita-cita dan harapan setiap orang
hidup di dunia bahagia dan sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga harapan kita semua, harapan keluarga, apa yang menjadi harapan kita bersama, benar-benar Mama, Ibu dari Chia Sien Han menikmati alam surgawi benar-benar segera menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan sepenuhnya, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhumah. Ditinggal kematian orang tua, ditinggal kematian seorang mama, bukan hanya terjadi kali ini dalam keluarga Anda, keluarga-keluarga yang lain pun juga pernah mengalami dan terus akan mengalami. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan kita karena kematian. Kita ucapkan selamat jalan Mama Chia Sien Han. Semoga jalan yang koli terang dan lapang dan keluarga bisa mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.